kita melaksanakan hilirisasi, mereka tidak suka kalau kita hilirisasi. Selain Uni Eropa, IMF menegur kita juga. Karena itu kita harus kuat, kita harus waspada. Jadi yang dicanangkan Pak Jokowi mutlak kunci terhadap kebangkitan kita. Kita harus hilirisasi. Dari hilirisasi kita laksanakan industrialisasi. Hai semuanya. Indonesia akan terus maju dan maju tanpa memperdulikan sebagaimana sebelumnya Indonesia juga tidak diperdulikan oleh negara-negara lain. Kini Indonesia mulai mengepakkan sayapnya dengan bergabung dengan BRICS, maka di BRICS lah harapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Opini Kino Televisi Indonesia kali ini menyajikan tentang memanasnya seluruh dunia dan Indonesia tetap ngotot untuk melakukan hilirisasi. Karena itu, berbagai negara, termasuk negara Amerika dan negara-negara lain mengancam Indonesia. Begitu pemerintah kita melaksanakan hilirisasi, mereka tidak suka kalau kita hilirisasi. Selain Uni Eropa, IMF menegur kita juga. Karena itu kita harus kuat, kita harus waspada. Halo sahabatku dimanapun Anda berada, Opini Kino akan membahas khusus bagaimana program hilirisasi dan bagaimana masuk ke BRICS. Beberapa komunitas akan bernasib sama seperti nikel. Nah, kali ini ada kabar yang bakal membuat Indonesia benar-benar menjadi superpower di bidang teknologi, mulai dari elektronik, otomotif, dan energi terbarukan. Ini terdengar seperti hanya sebuah mimpi, tapi kenyataannya bukanlah hanya sekedar omong kosong sobat. Karena Indonesia telah melakukan langkah strategis yang membuat cita-cita ini akan segera terwujud. Langkah tersebut yaitu pemerintah telah resmi menerapkan larangan ekspor konsentrat tembaga mulai tahun ini, yaitu 2025. Nah, tembaga adalah salah satu logam yang serbaguna dan banyak digunakan dalam berbagai industri, bahkan hampir semua industri teknologi. Baik teknologi konvensional maupun yang canggih sekalipun sangat bergantung pada tembaga. Mulai dari energi seperti baterai, UV misalnya, sistem kelistrikan pada surya elektronik, dan lain-lain. Sedangkan Indonesia merupakan salah satu negara penghasil tembaga terbesar di dunia. Bahkan salah satu eksportir konsentrat tembaga terbesar di dunia saat ini. Sumber WPS 2023 kemarin mengatakan, negara tujuan ekspor konsentrat tembaga terbesar Indonesia yaitu Jepang sebesar 654.000 ton, kemudian negara kedua yaitu Cina sebesar 684.000 ton, dan yang ketiga yaitu Korea Selatan sebesar 446.000 ton. Bisa bayangkan, 654.000 ton konsentrat tembaga jika diolah menjadi katoda tembaga bisa menjadi sekitar 588.000 ton katoda tembaga. Nah, menurut Laboratorium Nasional Argon, Chicago di Amerika Serikat EVI mengandung sekitar 1,15% tembaga. Berat rata-rata EVI sekitar 443 lb. Ini berarti ada sekitar 51,1 lb atau sekitar 23 kilo koda tembaga yang ada di mobil listrik. Artinya 654.000 ton konsentrat tembaga cukup untuk memenuhi sekitar 25 juta unit mobil listrik. Sedangkan sumber lain mengatakan baterai UV rata-rata berkapasitas 60 kW per jam, memiliki berat sekitar 185 kg.
Di sana ada katoda tembaga menyumbang sekitar 15,7% dari total bobotnya, atau sekitar 29 kilo. Berarti 654.000 ton konsentrat tembaga, jika diolah menjadi baterai, maka bisa mencukupi untuk sekitar 20 juta unit mobil listrik. Saudara, kekayaan alam Indonesia dengan adanya hilirisasi tentu saja akan tampil beda. Bahkan saat ini akan memperkuat ekonomi dunia. Dan Indonesia kalau sebelumnya dikenal adalah raksasa yang sedang tidur, kini saatnya bangkit. Jadi yang dicanangkan Pak Jokowi mutlak kunci terhadap kebangkitan kita. Kita harus hilirisasi, dari hilirisasi kita laksanakan industrialisasi. Hai semuanya, wacana hilirisasi mungkin sudah sering kalian dengar. Itu artinya beberapa komoditas akan bernasib sama seperti nikel. Nah, kali ini ada kabar yang bakal membuat Indonesia benar-benar menjadi superpower di bidang teknologi, mulai dari elektronik, otomotif, dan energi terbarukan. Ini terdengar seperti hanya sebuah mimpi, tapi kenyataannya bukanlah hanya sekedar omong kosong bro. Karena Indonesia telah melakukan langkah strategis yang membuat cita-cita ini akan segera terwujud. Langkah tersebut yaitu pemerintah telah resmi menerapkan larangan ekspor konsentrat tembaga mulai tahun ini, yaitu tahun 2025. Nah, tembaga adalah salah satu logam yang serbaguna dan banyak digunakan dalam berbagai industri. Bahkan hampir semua industri teknologi, baik teknologi konvensional maupun yang canggih sekalipun, sangat bergantung pada tembaga. Mulai dari energi seperti baterai EV misalnya, sistem kelistrikan, panel surya, elektronik, dan lain-lain. Sedangkan, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil tembaga terbesar di dunia. Bahkan, salah satu eksportir konsentrat tembaga terbesar di dunia saat ini. Sumber BPS tahun 2023 kemarin mengatakan negara tujuan ekspor konsentrat tembaga terbesar Indonesia yaitu Jepang sebesar 654.000 ton. Kemudian negara kedua yaitu Cina sebesar 684.000 ton. Dan yang ketiga yaitu Korea Selatan sebesar 446.000 ton. Bisa bayangkan, 654.000 ton konsentrat tembaga jika diolah menjadi katoda tembaga bisa menjadi sekitar 588.000 ton katoda tembaga. Nah, menurut Laboratorium Nasional Argon Chicago di Amerika Serikat, EV mengandung sekitar 1,15% tembaga. Berat rata-rata EV sekitar 4.443 pon. Ini berarti ada sekitar 51,1 pon atau sekitar 23 kilo katoda tembaga yang ada di mobil listrik. Artinya, 654.000 ton konsentrat tembaga cukup untuk memenuhi sekitar 25 juta unit mobil listrik. Sedangkan sumber lain mengatakan, baterai EV rata-rata berkapasitas 60 kW per jam memiliki berat sekitar 185 kg. Di sana ada katoda tembaga menyumbang sekitar 15,7% dari total bobotnya atau sekitar 29 kilo. Berarti 654.000 ton konsentrat tembaga jika diolah menjadi baterai maka bisa mencukupi untuk sekitar 20 juta unit mobil listrik. Nah, padahal penjualan mobil listrik dari Januari hingga November 2024 di seluruh dunia itu hanya sekitar 15,2 juta unit. Jadi, kalian bisa bayangkan sendiri, besaran konsentrat ekspor tembaga ke Jepang hanya dalam 1 tahun saja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan tembaga untuk baterai EV di seluruh dunia, bro. Saudara, kekayaan alam Indonesia jika kita kelola dengan baik dan kita stop korupsi, tentu saja kekayaan akan disegani dunia. Jadi yang dicanangkan Pak Jokowi mutlak kunci terhadap kebangkitan kita. Kita harus hilirisasi, dari hilirisasi kita laksanakan industrialisasi. Hai semua, konsentrat ekspor tembaga ke Jepang hanya dalam 1 tahun saja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan tembaga untuk baterai EV di seluruh dunia, bro.
itu masih belum ditambah dengan ekspor konsentrat ke Cina, Spanyol, dan lain-lain. Dengan potensi besar yang dimiliki ini, tidak heran apa yang diungkapkan oleh Presiden ke-7 dan ke-8 kalau Indonesia bisa menjadi superpower dalam bidang teknologi dan energi terbarukan. Karena hal tersebut sesuai data, ditambah lagi saat ini sedang dikerjakan, bukan hanya diam saja dan omon-omon seperti itu. Nah, kalau larangan ekspor konsentrat tembaga diterapkan, tentu ada beberapa negara nih yang sangat dirugikan akan kebijakan ini. Tentunya yang paling terpuruk yaitu Jepang dan Korea Selatan, yang notabene kedua negara ini merupakan produsen elektronik sekaligus otomotif terkemuka di dunia. Ketergantungan yang tinggi pada pasokan biji tembaga dari Indonesia memberi Indonesia posisi tawar yang lebih kuat dalam negosiasi perdagangan dan kerjasama bilateral, khususnya di bidang investasi dan alih teknologi. Maka dari itu, untuk menjaga keberlanjutan industri elektronik dan otomotif Jepang dan Korea Selatan, mereka hanya memiliki dua pilihan. Pertama, mencari alternatif pasokan dari negara lain yang tentunya tidak selalu tersedia dalam jumlah besar dan dengan harga yang kompetitif. Atau Jepang dan Korea Selatan bisa meningkatkan kerjasama strategis dengan Indonesia melalui investasi langsung di sektor hilir seperti apa yang dilakukan Cina, bro. Dengan kata lain, Jepang dan Korea Selatan dapat mempertimbangkan untuk merelokasi atau memindahkan sebagian pabrik-pabrik manufaktur mereka ke Indonesia. Namun jika mereka tidak memilih pilihan pertama, mereka harus bersiap kehilangan pasar di Indonesia. Loh, kenapa? Karena Cina telah berada satu langkah dari Jepang dan Korea Selatan. Cina jauh-jauh hari telah mempersiapkan diri atas kebijakan Indonesia ini. Pada Oktober 2024 yang lalu, Not Investment sekaligus China Hualong International atau anak usaha dari Sinoron telah menjalin kerjasama dengan IBC untuk mendorong program penghiliran atau hilirisasi tembaga. Mereka, IBC dan perusahaan-perusahaan asal Cina, saat ini sedang membahas untuk membangun perusahaan patungan untuk mengembangkan ekosistem new energy material untuk baterai, yaitu copper foil atau foil tembaga. Bahkan perusahaan-perusahaan Cina ini telah meminta PT FI atau PT Freeport untuk memasok kebutuhan katoda tembaga mereka sembari menunggu kesepakatan dengan IBC selesai. Langkah ini memberikan Cina keunggulan strategis dibandingkan Jepang dan Korea Selatan. Namun keuntungan yang dimiliki Cina ini justru berbanding terbalik dengan Jepang dan Korea Selatan. Jika mereka mencari alternatif pasokan tembaga dari negara lain, tentu harganya tidak akan sekompetitif tembaga yang diolah di Indonesia. Karena tentu, tembaga yang diolah di negara mereka akan dihadapkan pada biaya produksi yang lebih tinggi, biaya tenaga kerja, bahan baku yang belum tentu murah, biaya pengiriman, dan paling ngeri ini, pajak impor jika ingin tembaga mereka masuk ke Indonesia. Nah kan, artinya Indonesia cuma memberi satu pilihan, silakan bangun pabrik di Indonesia. Namun jika enggan, maka kedahuluan Cina. Artinya, Indonesia saat ini sudah menjadi pemain kunci. Tentu saja, bukan lagi seharusnya dibodoh-bodohin dan terus dibodohin. Indonesia di era Joko Widodo dan saat ini di era Prabowo Subianto yang paham tentang kondisi dunia bukan lagi raksasa tidur. Tetapi saat ini Indonesia mulai bangun dan membangun dan bangun untuk menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan atau pembodohan-pembodohan sebelumnya. Karena pasar Indonesia dan bahan baku Indonesia dengan berbagai sistem melalui Menteri Luar Negeri sudah mulai kokoh dan kokoh. Demikianlah paparan opini Gino Television Indonesia. Saya Gino Samsudin Mirsab melaporkan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bermanfaat bagi kita semua. Karena Indonesia tanpa negara manapun akan terus maju dan jayalah Indonesiaku.
menggunakan hilirisasi. Mereka tidak suka kalau kita hilirisasi. Selain Uni Eropa, IMF menegur kita juga. Karena itu kita harus kuat, kita harus